Halo semuanya teman-teman, apa kabar? Bertemu bersama saya Franky. Saya akan membahas mengenai bagaimana saya memprediksi non-farm payroll pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021. Oke, video ini saya rekam tanggal 5 Agustus 2021 setelah beberapa berita ya dari ADP non-farm di hari Rabu dan ada member dari Fed ya, Clarida speaks tentang sesuatu dan itu melonjak sekali marketnya di hari Rabu kemarin. Ya, hari ini agak sedikit adem, hari ini hari Kamis agak sedikit adem pergerakannya, tetapi memang untuk pair-pair tertentu ada pergerakan, tapi saya tidak akan bahas tentang pergerakan dari pair tersebut, saya akan bahasnya hanya dari sisi USD-nya saja, karena saya akan bahas untuk non-farm. Jadi teman-teman yang nonton di hari Jumat pagi, tanggal 6 Agustus 2021 bisa mengikuti prediksi saya ya, saya bisa mengikuti dalam artian memahami dan lebih mungkin bisa menjadi salah satu, masukan buat teman-teman dalam menganalisa, ya. Saya akan langsung ke komputer untuk memperlihatkan saya punya, chart dan saya akan jelaskan kenapa si, market bisa bergerak seperti itu, oke? Saya buka dulu chart-nya sebentar. Oke, kalau teman-teman saya buka hanya gold dan, USD Yen ya, USD Yen. Jadi, bentar, USD Yen kemarin ya di hari Rabu, nah ini kan hari Kamis, ini hari Rabu tanggal 4 Agustus ini kalau teman-teman perhatikan di H1-nya ada pergerakan yang kencang sekali ya. Dia sempat naik, dia sempat turun, jatuh, kemudian dia sempat naik, dia membalas naik. Nah, jatuh ini terjadi karena, adanya apa, data ADP non-farm yang ternyata lebih jelek dari, eee, dari forecast ya. Kalau dari forecast-nya jelek berarti USD-nya jatuh, makanya dolar ini jatuh karena USD kan, USD-nya jatuh. Nah, masalahnya adalah ketika ADP-nya jatuh untuk USD, ketika ADP tidak sesuai dengan forecast, ada kemungkinan bahwa non-farm juga bisa jadi tidak sesuai dengan forecast, gitu ya. Seperti kita tahu forecast-nya adalah menguat. Nah, tapi kita akan lihat dari sisi grafik apakah ada potensi mereka break level sesuatu atau tertahan di level sesuatu sehingga bisa mengikuti, eee, technical gitu ya. Nah, malamnya ini ada pergerakan yang cukup kencang ya. Pergerakan ini disebabkan, oleh bentar, ya, dolar naik setelah Wakil Ketua Federal Reserve Federal Reserve AS, Clarida mengatakan bahwa jika inflasi inti ya, jika core inflation mencapai 3% tahun ini, core CPI, ia akan menganggapnya lebih daripada overshoot moderat, jadi lebih dari data-data moderat. Dia menambahkan bahwa dia mengharapkan kondisi untuk menaikkan suku bunga akan dipenuhi pada akhir tahun 2022 jika inflasi dan hasil pekerjaan memenuhi perkiraannya. Selain itu, layanan ISM melonjak 64,1%, 64,1 pada bulan Juni mengalahkan ekspektasi. Jadi datanya bagus ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan yang trading forex, ada memang kemungkinan seperti ini ketika market jatuh dia akan naik. Saya memprediksi dia akan, kalau dari dolar yen saya memprediksi dia akan mencapai 109,90. Kita akan lihat apakah akan tercapai hari ini atau tidak. Kalau tidak hari ini dia bisa terdorong besok ya. Bisa jadi terdorong besok, karena saya akan kasih lihat di daily, saya punya beberapa level yang mungkin bisa dicapai ya. Yang pertama adalah potensi dia akan mencapai 110,45. Ini adalah next level yang saya targetkan. Ini adalah, area konsolidasi. Kalau ada area konsolidasi seperti ini, saya melihatnya ada kemungkinan dia akan mencapai level resisten. Jadi ini bisa terdorong oleh non-farm besok ya, ingat bisa terdorong oleh non-farm besok. Oke. Nah, jadi kalau prediksi saya sih tetap non-farm akan bagus, ya hasilnya karena gini, data tenaga kerja itu bukan hanya non-farm, ada average hourly earning dan ada unemployment rate. Bisa jadi non-farm-nya tidak bagus, tapi unemployment rate mengejutkan. Ya tingkat penganggurannya tiba-tiba jatuh ya, dalam artian, eee, tingkat penganggurannya turun, berarti, ekonomi membaik, berarti USD bisa menguat ya. Jadi potensinya bisa seperti itu. Kemudian gold ya, kalau dari sisi gold saya masih melihat ada kemungkinan dia akan berusaha menuju ke 1793. Kemarin sempat sampai hari ini sampai bentar saya lihat dulu, hari ini low-nya, itu sampai 1797 ya, 1797. Jadi 1793 sampai 1800 ini masih kuat menjadi support. Ya, jika memang dia bisa break 1793, prediksi saya dia akan ke 1775.
Jadi teman-teman harus perhatikan, eee, 2 pair ini ya, karena di NNFP biasanya 2 pair ini yang memang benar-benar terpengaruh, gold dan dolar yen. Itu yang bisa difokus ya teman-teman. Kalau dari sisi yang lain seperti euro, pound sterling, saya nggak bahas, kenapa? Karena ada kemungkinan marketnya masih open, jadi akan ada tarik-menarik di situ. Tapi kalau misalnya dolar yen dan Eee, gold itu ada kemungkinan memang, fokusnya hanya di dolar karena yen udah tutup dan gold memang fokusnya memang terkena, efek dari dolar. Jadi seperti itu. Jadi semoga teman-teman yang trading di non farm payroll, eee, be besok ya, tanggal 6 Agustus 2021 jam 7:30 atau 8:30, 7:30 malam, sorry sebentar saya cek dulu, saya agak lupa ya jamnya. Oke, jam 7:30 harus diingat jam 7:30, eee itu akan, diprediksi akan bagus ya. Prediksinya adalah non farm-nya naik ya 850 ke 870. Jadi nggak terlalu naik-naik banget, tapi kita akan lihat dari sisi average hourly earnings dan unemployment rate. Unemployment rate-nya diprediksi dari 5,9% ke 5,7, berarti bagus buat US, dan nilainya turun berarti bagus buat US. Sedangkan, average hourly earnings-nya diprediksi unchanged. Jadi ada kemungkinan yang berefek atau kalau memang sesuai dengan data ini, kalau yang akan efek ya, akan mempengaruhi market itu memang dari sisi tingkat penganggurannya. Satu lagi harus diingat, besok juga Kanada untuk teman-teman yang suka trading di dolar Kanada, besok juga ada employment change dari Kanada. Jadi peluang jam 7:30 ini jangan disia-siakan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan keuntungan. Jika teman-teman belum pernah trading di non farm payroll, jangan paksakan trading ketika data keluar. Lihat dulu datanya, ikuti pergerakannya karena data ini keluar sebelum pasar Amerika buka. Jadi teman-teman bisa ikutin ketika pasar Amerika buka atau 15 menit setelah data dari non farm payroll itu keluar. Oke, semoga teman-teman beruntung, semoga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ingat, selalu atur resikonya, jaga money manajemennya supaya tidak terkena overload dan overloss. Ya, jaga dana Anda masing-masing dan selalu pasang stop loss atau bersiap untuk cut loss. Oke, happy trading.